juga membuat kebijakan dengan hati-hati dan tepat sasaran agar rakyat tak kembali menjadi korban. Badai PHK di depan mata, pemerintah bisa apa adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Malam, Noel. Lalu kemudian ada Aloysius Budi Santoso, Sekretaris Umum Apindo. Malam, Mas Budi. Dari Komisi 9 DPR ada Zainul Mutasikin. Malam, Mas Zainul. Lalu kemudian ada Presiden Aspirasi dari Serikat Pekerja Mbak Mira Sumirat. Malam, Mbak Mira Sumirat. Dan ada pengamat ekonomi Yanuar Rizky. Malam, Yanuar. Saya nanya kepada Mas Wamen Noel Dwi. Noel, jadi Anda pernah viral kemana-mana ucapan bahwa akan mempertaruhkan jabatan Anda kalau terjadi PHK massal di Sritek. Sekarang gimana ketika PHK itu kemudian terjadi? Ya, pernyataan saya itu saya pertanggungjawabkan. Oke. Karena memang saat saya hadir ke sana, kepailitan itu sudah diputuskan di bulan Oktober. Dan kehadiran saya di sana memastikan untuk tidak ada PHK. Dan jalanlah berapa bulan, sampai 5 bulan sampai 6 bulan. Kemudian tanggal 26 dan 28 kemarin, tiba-tiba ada pengumuman yang dilakukan oleh kurator. Nah, saya sebagai wakil menteri tidak akan bisa menyentuh wilayah hukum yang menjadi keputusan hukum. Nah, artinya apa yang saya sudah lakukan itu ya sudah, gitu loh. Gak mungkin saya masuk pada yang bukan domain saya, apalagi saya sebagai eksekutif. Nah, maksud saya ya dipahamin sampai di situ. Toh kawan-kawan buruh sampai detik ini kan tidak ada yang marah. Nggak ada yang marah. Kawan-kawan serikat pekerja juga tidak marah. Karena memang saya hadir di sana bersama kawan-kawan buruh. Gitu loh. Tapi buruh nggak merasa di PHP gitu? Mana yang di PHP? Bukti kan saya lakukan intervensi. Dan ke depan nanti ada proses rekrutmen baru. Rekrutmen baru? Yang akan dilakukan oleh entah investor atau Sritek baru ya. Dan itu menjadi komitmen kurator. Dan kita akan kawal itu komitmen itu. Lalu masalahnya gimana lagi? Artinya yang di PHK nanti akan bekerja lagi gitu? Pertama yang di PHK itu akan menjadi prioritas untuk diterima kembali dalam proses rekrutmen baru. Itu. Kedua, jangan sampai lagi ada syarat-syarat terkait syarat akademik, syarat umur. Yang akhirnya apa? Membatasi hak mereka untuk hidup. Karena undang-undang menyampaikan bahwa bekerja itu adalah hidup, hak hidup. Hak yang harus dilindungi oleh undang-undang, bekerja. Kemudian nanti dibatas-batasi. Hancurnya bangsa ini ya begitu. Karena kenapa? Regulasinya tidak pernah berpihak kepada bangsanya. Tidak pernah berpihak kepada rakyatnya. Yang akhirnya banyak pengangguran terus tumbuh. Kawan-kawan mahasiswa lulus, tiba-tiba hilang, gak ada lapangan pekerjaan. Kawan-kawan yang sudah di PHK, kemudian mau bekerja lagi gak ada, kenapa? Ada batasan umur. Dan ini menurut saya mengganggu sekali syarat-syarat seperti ini. Jadi kalau penjelasan Wamen Noel tadi mengatakan ada jaminan dari Anda bahwa 14.000 atau 12.000 karyawan Sritek akan dipekerjakan kembali? Tidak ada 12.000, 8.000. 8.000. Komitmennya kawan-kawan kurator menyampaikan ke Pak Menteri saya bahwa proses rekrutmen ini kawan-kawan yang mantan di PHK ini akan menjadi diprioritaskan. Itu. Tinggal kita kawal aja. Kita lihat apakah jaminan itu benar-benar terpenuhi atau tidak, kan 2 minggu ke depan. Ya saya berharap 2 minggu ke depan tidak digebukin lagi ramai-ramai. Digebukin siapa? Ya karena itu banyak tuh kelompok-kelompok yang menurut saya anak-anak monster yang lucu. Siapa itu? Ya itu netizen itu. Oh, tampangnya netizen. serem, lucu tapi tidak bisa diandalkan. Oh, Omdo. Nah seperti itulah omon-omon. Omon-omon. Oke, Iya. Mbak Mira, gimana Mbak Mira lihat badai PHK yang sedang menerpa khususnya dalam kasus Sritek sekarang ini gitu? Ya, saya mau menyampaikan dulu bahwa badai PHK tuh sudah dimulai sejak tahun 2015. 2015 anggota kami itu sudah mencapai 30 ribuan orang di PHK. Lalu lanjut di 2017 di sektor jalan tol, di mana ada penerapan otomatisasi gardu tol otomatis itu hampir 20 ribu orang. Itu anggota saya tuh. Termasuk saya di dalamnya, Jasa Marga dan anak perusahaan lingkungannya itu. Lalu kemudian ditambah lagi COVID 2020, COVID-19 itu melanda perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan kawan-kawan buruh di PHK. Dan sampai sekarang banyak yang belum dapat pesangon tuh Pak Wamen.
Siap. Kemudian 2021 ada 2020 tahun yang sama ada Undang-Undang Omnibus Law. Nah, undang-undang ini mempermudah sekali orang-orang itu di PHK, pekerja buruh. Bisa dibayangkan paginya kerja, siangnya bisa di PHK tuh, sorenya bisa di PHK. Saking betapa mudahnya itu undang-undang untuk mem-PHK para pekerja buruh. Kemudian di tahun 2021 ada yang namanya politik upah murah. Mengakibatkan daya beli menjadi rendah karena kan upahnya murah. Pada saat daya beli rendah, maka tidak lagi terserap dengan baik hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kecil, menengah, dan besar. Pada akhirnya tadi banyak yang melakukan penutupan termasuk Giant Supermarket. Di tahun 2022 itu anggota saya hampir 15.000 orang di PHK massal. Sekarang total berapa anggota Kurang itu? lebih yang sudah di PHK ya. Itu kurang lebih hampir mau mencapai tuh 80.000 orang. 80 ribuan orang. 80.000 itu hanya orang. saya doang, tapi dengan federasi yang lain lebih. Makanya nggak salah kemudian kalau dari sisi kawan-kawan Apindo saya nggak tahu datanya. Nanti ada yang biar Mas menyebutkan belasan juta, tapi kalau dari BPJS kan 8 juta orang gitu ya. Atau dari Kemenaker sendiri menyebutkan di tahun sepanjang 2024 60.000 orang gitu ya. Tapi itu kan mereka acuannya daftarnya di BPJS, acuan orang-orang yang PHK itu. Nah, untuk khusus kasus Ritek nih, yang pertama saya sih mengapresiasi apa yang dilakukan oleh dalam hal ini ya Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja Bang Noel. Baru kali ini karena beliau berani mempertaruhkan jabatannya kan gitu ya. Jarang kan, sebelumnya kan nggak pernah ada gitu ya. Dan itu adalah bagian daripada cermin negara harus hadir gitu. Tapi ada catatan lain nih Bang Noel, bahwa bukan hanya Sritek, ini banyak perusahaan yang sejenis dan mengalami yang sama juga dalam tanda kutip juga butuh. Nah, pengalaman saya lagi pada saat sudah dipailkan itu akan melakukan proses yang lama sekali untuk mendapatkan hak pesangon. Itu pun nggak full dapatnya, paling setengahnya 50%-nya. Dan masih ada tersisa pekerjaan rumah yaitu Pito Parma, ini anggota saya, sudah hampir 5 tahun pilot nggak dapat pesangon tuh. Dapat pesangon. Dekat perusahaannya di Cijantung sini Pasar Rebo nggak dapat pesangon. Dan itu 500-an orang, lumayan. Dan itu farmasi yang cukup besar dan anggotanya Pak Budi Apindo. Baik. Nah, kemudian. Bentar Bu, saya ke Januar dulu. Jan, ini Anda lihat gimana? Tadi betul Mbak Mirah mengatakan negara sudah hadir gitu kan. Dalam konteks Sritek ya, Wamenuel sudah mengatakan mempertaruhkan jabatannya tapi juga PHK kemudian tetap terjadi karena memang itu keputusan pengadilan. Anda lihat apa dalam kasus ini? Pertama gini, kalau tadi Mbak Mirah mengatakan terjadi sejak 2015, sebetulnya kita itu terjadi penurunan. Tadi di Kompas TV juga ditampilkan angka pengangguran turun gitu ya. Kan ini jadi lucu gitu, BPS mengumumkan angka pengangguran turun, tapi beritanya PHK massal terjadi. Nah, sebetulnya ada kesalahan juga dari sisi ekonomi dalam hal kita melihat data, Mas Budiman. Jadi BPS itu mencatat semua orang yang tidak dibayar, misalnya Mas Budiman, pulang ke kampung gitu, ada keponakan tidak kerja, ya udah bantu om aja, Mas Budiman nggak bayar. Nah, oleh BPS itu dicatat bekerja. Nah, jadi kalau kita keluarkan angka-angka seperti ini, sebetulnya angka pengangguran kita itu naik tajam. Berapa? Ya bisa lebih dari angka 4% sekarang. Kan sekarang kan 4%-an angka penganggurannya. Kalau kita lihat sih pergeseran dari pekerja formal ke pekerja informal, dari tadinya di 2015 yang Mbak Mirah katakan komposisinya masih 40-60, sekarang komposisinya kan udah 30-70. 30 formal, 70 informal. Artinya 70 informal ini yang tadi dikatakan oleh Mbak Mirah menyebabkan daya beli turun. Karena kan kalau sektor informal bisa juga dia tidak dibayar, bisa juga dia kerjanya musiman, dia juga tidak terikat dengan jaminan-jaminan sosial, makanya data di BPJS Ketenagakerjaan kan turun. Makanya kan selalu dikatakan bagaimana caranya BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mengambil premi pekerja informal. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sini Mas Budiman, kalau kita tarik lagi, ada kesalahan kita memberikan mandat juga kepada negara. Jadi negara memberikan mandat. Ya, jadi negara ini seolah-olah seperti dikatakan oleh Pak Wamen tadi, mandatnya tugas negara menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau kita cari dalam undang-undang kita tidak ada mandat itu. Saya ambil contoh. Ambil contoh Amerika Serikat lah, negara kapitalis kayak begitu. Dia punya mandat. Mandatnya itu ada di Undang-Undang Bank Sentralnya. Bahwa Bank Sentral itu tugasnya 2, menjaga stabilitas harga, inflasi. Dan kedua adalah tentang penyerapan lapangan kerja. Makanya kalau kita lihat hari ini, Amerika nggak apa-apa inflasinya naik karena dia demi kepentingan menyerap lapangan kerja. Dia selalu balance di antara dua itu. Nah kalau kita kan
mandat di bank sentralnya menjaga inflasi, single mandat nilai tukar. Tidak ada soal job creation. Nah, jadi menurut saya ketika angka BPS pun melihatnya itu pekerja kita ke banyak sektor informal, tidak sektor formal, ditambah juga konfigurasi politik kita yang sudah sedemikian pragmatis, semakin lama gitu ya. Ini akhirnya menjadi sesuatu yang akan jadi bom waktu. Jadi sebetulnya hari ini ya bom waktu saja. Bom waktu untuk meledak. Untuk meledak, dan menurut saya bom waktunya justru di pelemahan daya beli akhirnya. Oh, pelemahan daya beli. Jadi kalau selama ini mengatakan bahwa misalnya ya yang buruh Sitex yang 8.000, dia mungkin beralih ke ojol, kemudian dicatat sama BPS kerja lagi dia. Gitu. Jadi ada kesalahan kita dalam melihat data. Jadi kalau kita betul-betul mereform bahwa negara ini negara kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, menjamin sistem jaminan sosialnya, ada hal fundamental yang harus dirubah. Sayangnya, Mas Budiman, Undang-Undang Cipta Kerja justru membuat sektor formal menjadi informal. Sektor formal menjadi informal. Jadi kan gini, kalau pandangan yang terjadi itu untuk ada daya saingnya, ya udah daripada sektor formal yang informal ini tidak terserap lapangan kerja, yang sektor formal diperlakukanlah seperti sektor informal. Tidak ada ikatan yang terlalu besar. Kalau pilot tadi setengah dari PMTK-nya sendiri sudah turun, ya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga diikuti oleh Undang-Undang Omnibus Law sektor keuangan, JHT nggak bisa langsung diambil, ada tem waktu gitu. Nah ini kan menurut saya ciri bahwa kita sebetulnya membenarkan sektor formal kita menuju sektor informal. Salah nggak? Ya nggak salah, sepanjang kita membangun sistem jaminan sosial yang kuat seperti negara-negara maju. Gitu. Baik, Mas Budi Santoso dari Apindo, seberapa besar sih sebetulnya data dari Apindo yang sudah di PHK dan bagaimana Apindo kemudian merespon badai PHK yang sedang terjadi dan akan terjadi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.